Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita bersama-sama dapat meluangkan waktu dan meringankan langkah kita, jempol kita untuk bisa kuliah secara daring di pertemuan kedua mata kuliah ilmu politik. Salawat dan salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kuliah kita dimulai, marilah kita membaca Ummul Quran agar kuliah kita menjadi berkah, menjadi kuliah yang bermanfaat. Ala diniyah al-Fatihah. Amin. Di pertemuan yang kedua ini kita masih dalam kondisi kuliah yang virtual dari rumah. Jadi biar tidak terkesan saya sebagai dosen tidak terkesan hanya memberikan modul, hanya memberikan materi, terus kemudian nanti kalian ada tugas, ya tidak seperti itu. Nanti itu kan kesannya monoton ya. Saya berusaha agar dalam kuliah kita ini ada pembelajarannya yang sekiranya menarik gitu ya, agar kita di dalam menyelenggarakan pembelajaran ini tidak bosan dan bisa diikuti sampai akhir dengan kondisi yang tetap ini ya, menarik dan prima lah, seperti itu. Meskipun secara daring, saya kira dengan usaha pembelajaran daring semacam ini tidak mengurangi esensi dari ruhnya dari pembelajaran kita. Jangan sampai meskipun ini daring terus kemudian kita bisa layah-layah, tidak, tapi kita tetap prima di dalam pembelajaran ini meskipun daring. Baik, untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai sifat dan arti ilmu politik. Di dalam pikiran kita ketika mendengar kata politik itu apa gitu ya, apa yang terbersit di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata politik gitu? Oh Pak, politik itu identik dengan demo, identik dengan pejabat gitu, identik dengan lembaga negara. Oh politik itu banyak identik dengan orang ngapusi Pak, banyak identik dengan orang-orang yang licik dan sebagainya. Nah, itu biasa kita dengar ya di beberapa orang mengatakan hal seperti itu. Benar atau salahnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kalau di di ilustrasi itu demo ya, no justice no peace. Jadi mungkin itu demo dalam rangka menuntut keadilan gitu ya, menuntut keadilan hukum. Sebelum kita beranjak kepada ilmu politik, kita harus tahu dulu apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Jadi ilmu itu apa gitu ya. Kita sering mendengar ilmu, sering mendengar pengetahuan gitu ya. Kita bahas ilmu dulu. Ilmu itu apa? Ya, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang. Syarat-syaratnya apa untuk bisa menjadi sebuah ilmu? Yang pertama, ilmu harus memiliki objek. Objeknya apa gitu ya? Apakah manusia, apakah tumbuh-tumbuhan, apakah makhluk hidup yang lainnya, apakah barang-barang, benda-benda gitu ya. Terminologi gitu, pengertiannya apa gitu.
metodologi apa, filosofisnya apa, dan teori yang khas yang mengetahuinya. Ya, itu disebut sebagai suatu ilmu. Jadi ilmu itu seperti itu. Kita sering mendengar kayak ilmu bumi, ilmu biologi, fisika, kimia. Nah, itu adalah ilmu. Ilmu sosial juga. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang didapatkan sejak lahir. Dapat dikenali atau identify, dapat diterangkan atau explain, dapat dilukiskan atau digambarkan atau describe, dapat diperkirakan atau predict, dapat dianalisis atau diagnosis, dapat diawasi, kontrol, dan akan menjadi suatu ilmu sains. Jadi pengetahuan ini adalah embrio atau asal mula dari ilmu gitu ya. Kalau pengetahuan ini misalkan seperti ini, saya misalkan pengen gampangnya saja membedakan antara pengetahuan dan ilmu adalah seperti ini. Jadi misalkan pengetahuan mengenai hewan bisa melahirkan. Hewan bisa melahirkan itu adalah kita tahu kalau hewan itu bisa melahirkan. Nah, bagaimana hewan itu biar bisa diusahakan untuk dapat dikembangbiakkan gitu ya. Ada caranya. Nah, caranya itu kita harus dapat ilmunya untuk bisa dapat mengembangbiakannya. Makanya ada suatu ilmu peternakan misalkan. Atau mungkin pengetahuannya misalkan pengetahuan kita mengetahui bahwa manusia sering beberapa kali ada penyakit itu ya. Misalkan ada penyakit apa gitu ya. Nah, penyakit itu dicari tahu. Objeknya penyakit manusia misalkan, itu dicari tahu bagaimana ilmunya untuk mengatasi penyakit itu. Nah, makanya itu ada ilmu mengenai penyakit itu. Ilmu tentang misalkan tentang organ dalam, yaitu ada sendiri, ada kulit juga ada dan sebagainya, ada seperti itu. Jadi tatarannya masih tinggi ilmu. Atau di dalam ilustrasi ini kayak misalkan ada pengetahuan kita tahu kalau ada matahari gitu, ada bulan. Nah, itu berarti ada ilmu tentang mengaji tentang matahari, bumi dan bulan itu ya, misalkan ada ilmu astronomi ya gitu. Setiap ilmu sudah pasti pengetahuan. Tetapi setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk menjadi sebuah ilmu, pengetahuan harus memiliki objek material dan objek formal. Objek material ini misalkan objek materialnya adalah manusia ya. Objek materialnya manusia. Kemudian objek formalnya apa di sana? Objek formalnya misalkan ada manusia ini bisa dikaji apa, misalkan ada sosiologisnya manusia ini apa, psikologisnya apa gitu ya, psikologisnya apa kayak gitu. Jadi syarat-syarat menjadi pengetahuan untuk menjadi ilmu harus memiliki objek material dan objek formal itu tadi. Kajian pokok pengetahuan di sana ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Jadi ada ontologi itu membahas mengenai keberadaan sesuatu yang sifatnya konkret ya. Jadi konkret itu hal yang nyata. Hal yang nyata yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan gitu ya. Epistemologi berbicara bagaimana sesuatu itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Misalkan
kita tadi ontologinya, misalkan ontologinya kita menemui sebuah batu gitu ya. Epistemologinya apa gitu? Epistemologinya ya batu ini ya bisa saja ada karena berasal dari gunung meletus misalkan. Aksiologi, hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi itu aksiologi. Jadi esensinya apa ketika kita mempelajari mengenai hal-hal yang sudah kita lihat itu tadi, seperti itu. Di dalam ontologi ilmu politik kita harus tahu ini ya, ada 5. Yang pertama adalah state, negara. Kedua, power, kekuasaan. 3, decision making, pengambilan keputusan. 4, public policy, kebijakan publik. 5, distribution atau pembagian. Jadi ontologi ilmu politik yang kita pelajari itu yang pertama membahas tentang negara. Ya, negara ini sifatnya ya bagaimana nanti ada unsur-unsur negara di dalamnya, terus bagaimana cara negara ini di dalam menjaga eksistensinya bagaimana, itu akan kita pelajari. Kemudian power, kekuasaan. Politik itu juga berkaitan mengenai kepentingan-kepentingan dari berbagai aktor-aktor kepentingan itu gitu ya. Bagaimana power interplay-nya, bagaimana politik tarik menariknya, bagaimana kondisinya, dinamika di dalam pembahasan suatu kebijakan itu bagaimana gitu. Kemudian ada decision making, ini maksudnya bagaimana dari berbagai aktor itu sepakat gitu ya untuk di dalam mengambil keputusan. Dari berbagai macam kepentingan itu tentunya juga akan banyak sekali saran-saran atau masukan-masukan atau cara pandang yang berbeda. Nah, cara pandang yang berbeda ini bagaimana caranya untuk bisa digolkan menjadi satu tujuan yang sama. Nah, itu juga akan kita bahas nanti. Kemudian yang keempat adalah public policy. Nah, ketika sudah dibahas, ada dinamika, kemudian keluar sebuah namanya kebijakan. Jadi kebijakan adalah buah dari proses dinamika pengambilan keputusan tadi. Yang terakhir adalah distribution atau pembagian. Nah, bagaimana kepentingan-kepentingan itu atau kebijakan itu dapat aksesibilitasnya diterima oleh semua kepentingan, baik kepentingan negara, private sector, kepentingan masyarakat gitu ya, maupun civil society atau lembaga non pemerintah. Epistemologi ilmu politik. Nah, dalam ilmu politik, epistemologi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep, pendekatan, teori, serta paradigma dalam kajian ilmu politik itu. Jadi epistemologi itu adalah cara untuk kita menjadikan epistemologi sebagai alat untuk menganalisis sesuatu tadi. Jadi tadi kalau misalkan ada batu, nah epistemologinya batu ini datangnya dari mana? Nah, dari adanya epistemologi ilmu politik kita akan mau tahu. Nah, bagaimana kok misalkan tadi negara ini bisa terjadi? Bagaimana negara ini bisa berdiri? Bagaimana caranya negara ini bisa bersatu, bisa menjadikan sebuah negara yang solid misalkan. Nah, itu akan kita bahas nantinya. Bagaimana kok terjadi suatu kebijakan ini? Bagaimana prosesnya kok bisa terjadi? Apakah ada dinamika di sana? Nah, itu akan kita bahas, akan kita kaji menggunakan beberapa pendekatan teori maupun paradigma. Biasanya teorinya misalkan tentang teori ilmu politik banyak ya. Nah, itu dari teori-teori itu atau pendekatan-pendekatan itu akan kita jadikan sebagai pisau analisis di dalam analisis fenomena tadi, ontologi tadi. Tentunya nanti juga akan ada tugas mengenai pembuatan critical review. Terus yang berikutnya adalah ada aksiologi ilmu politik. Aksiologi ilmu politik ini nanti seperti pembahasan mengenai lahirnya partai politik, pembahasan mengenai sistem politik, terus ada juga pembahasan mengenai sistem pemilu, demokrasi, lembaga negara dan lain sebagainya. Jadi aksiologi ini
akan membahas dominannya, membahas mengenai hal-hal yang sifatnya dekat dengan politik. Partai politik jelas ya, karena nanti partai politik sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat juga. Terus juga ada sistem politik sebuah negara itu bagaimana gitu ya. Ada sistem pemilunya langsung apa tidak langsung gitu ya. Demokrasi, terus lembaga negaranya bagaimana, dan itu akan kita bahas di dalam ilmu politik. Jadi kesimpulannya ketika kita sudah mendengar ontologi ilmu politik, epistemologi ilmu politik, ada aksiologi ilmu politik, nah itu berarti bisa disimpulkan bahwa politik adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Jadi ilmu pengetahuan yang bukan lagi ilmu pengetahuan yang cabangnya dari cabang gitu, tapi ilmu pengetahuan yang punya cabang sendiri gitu ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Nah ini ada beberapa istilah politik. Yang pertama ada polis, negara kota, politis, warga negara, politikos, sifat kewarganegaraan, politik teknik, kemahiran politik, politik epistem, ilmu politik, arts politika, kemahiran politik dalam bahasa Romawi. Nah semuanya ini berasal dari bahasa Yunani ya, polis itu. Nah terutama polis ini dulu itu berkaitan mengenai negara kota di Yunani itu di zaman Yunani kuno, bagaimana masyarakat yang banyak itu agar terjadi ketatanan kehidupan yang baik itu bagaimana. Nah, makanya dipikirkan suatu pola kepemimpinan atau pemerintahan agar bisa mengatur banyak orang itu. Jadi sedikit orang dari pemerintahan itu bisa mengatur banyak orang. Nah itu mulai dipikirkan pada waktu itu. Kemudian dalam bahasa Inggris ada political technique, the science of political. Terus ada juga political mengenai politik dan siasat. Nah itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Miriam Budiharjo adalah profesor ilmu politik dari FISIP Universitas Indonesia. Ketika saya dulu kuliah di sana, S2 di sana, sampai dibuat semacam perpustakaan FISIP Miriam Budiharjo. Jadi kalau menurut Profesor Miriam Budiharjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Jadi intinya seperti ini. Jadi politik itu bicara mengenai proses, berbicara mengenai dinamika untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi politik itu membahas mengenai dinamika di dalam suatu negara itu atau suatu entitas atau suatu kepentingan itu di dalam mencapai tujuan tertentu. Kayak misalkan saya ibaratkan seperti ini, mungkin dalam lingkup di lingkungan kita ya, misalkan ada rapat Agustusan misalkan. Rapat Agustusan kan dihadiri oleh banyak kaum pemuda dari tokoh masyarakat juga. Nah dari berbagai macam anak-anak muda dan tokoh masyarakat ini kan juga ada perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan usulan. Nah, dinamika di dalam rapat itu, dinamika di dalam pembahasan itu juga disebut sebagai politik. Dinamika yang perbedaan kepentingan itu, perbedaan pendapat itu disebut sebagai sebuah politik juga. Meskipun ada dinamika, nanti juga bisa digolkan dalam bentuk sebuah tujuan. Tujuannya apa ya? Itu tujuannya sama, menyelenggarakan Agustusan yang baik. Jadi seperti itu. Jadi politik itu ya semacam kalau bahasa Jawanya itu, bahasa orang Blitarnya atau Tulungagung itu bahas udur-udurane kita ya, membahas udur-udurane dalam
mencapai tujuan tertentu. Nah, itu adalah politik. Istilah ilmu politik ini pertama digunakan oleh Jean Bodin 1576, sains politik ya. Terus kemudian ada istilah lain yang politik, yaitu di Jerman ada State, Swiss-Skaff ya. Prancis itu ya. Terus Italia, India, dan Mike Evert ya itu ada istilah ilmu politik di negara lain. Nah, istilah-istilah ilmu politik ada dari berbagai banyak tokoh ya, selain dari Bu Miriam Budiarjo tadi. Dari Laswell, politik adalah siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Roger F. Salto, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta negara-negara lainnya. Haswell dan sebagainya itu ya. Terus Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan mengikat tentang kebijakan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi intinya hampir sama semua. Intinya politik itu membahas mengenai proses di dalam sebuah tujuan bersama. Kalau dalam hal ini adalah tujuan di dalam kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan terselenggaranya sebuah negara. Secara perkembangan ilmu politik ya, ini 50 sebelum Masehi, filsuf Yunani memberikan bentuk negara ideal, yaitu tadi pernah saya ceritakan kalau bagaimana mengatur banyak orang itu bisa diatur oleh sedikit orang itu bagaimana gitu ya. Terus kemudian abad pertengahan memikirkan lahirnya kerajaan Tuhan di dunia. Jadi pada waktu itu gereja dianggap juga sebagai otoritas gereja ya, yang notabene adalah otoritas agama, juga sebagai otoritas pemerintahan. Barang siapa yang menentang pemerintah, berarti itu dianggap sebagai menentang Tuhan gitu ya. Atau sebaliknya ya, dianggap menentang Tuhan juga berarti menentang pemerintah. Makanya pada waktu itu orang takut ketika tidak patuh terhadap pemerintah. Makanya pada waktu itu ada sanksi juga ketika tidak melaksanakan perintah dari pemerintah. Pasca abad pertengahan memikirkan kekuasaan dan wewenang. Selanjutnya ilmu politik berfokus pada kelembagaan politik. Jadi pasca abad pertengahan ini sudah mulai ya adanya lembaga-lembaga politik yang sifatnya mampu di dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Abad 18-19 benua Eropa dipengaruhi ilmu hukum. Benua Amerika ada kecenderungan untuk melepaskan diri dari pembahasan ilmu politik dari aspek yuridis, ingin membahas politik dari segi realitas. Jadi pada abad 18-19 ini politik tidak lagi dikaitkan penuh ke ilmu hukum, tetapi sudah mulai menyasar kepada politik itu bisa untuk melihat suatu fenomena yang terjadi dalam suatu negara itu. Misalkan ada dinamika suksesi pemerintahan atau pergantian kekuasaan dari rezim satu ke rezim yang selanjutnya, itu bagaimana di dalam analisis ilmu politiknya itu sudah mulai diminati pada waktu 18-19, abad 18-19. Kemudian 1858 Francis Liebe diangkat sebagai guru besar atau profesor pertama dalam sejarah dan ilmu politik. Nah, itu sebagai trigger ya, bahwa ilmu politik itu sudah dikaji di dalam ranah akademis, di ranah perguruan tinggi. 1880 berdirinya School of Political Science.
kemudian 1886 sekolah tersebut menjadi wadah penulisan karya ilmiah politik. Mungkin kalau sekarang sudah kayak tempatnya bikin jurnal itu ya, jurnal atau artikel. Didirikan American Political Science pada 1904, dan itu adalah sejarah perkembangan ilmu politik di dunia. Nah, kemudian kita beranjak ke perkembangan ilmu politik di Indonesia. Ilmu politik di Indonesia pertama kali ada di UGM ya, berdiri Akademi Ilmu Politik di UGM 1946. Jadi ini pas 1 tahun setelah merdeka ya, 1945. Ini 1946. Kemudian tahun 1962 ilmu politik menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 62. Kemudian 68 berdiri sendiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, itu adalah perkembangan ilmu politik di Indonesia, lebih-lebih di dalam konteks akademis ya, perguruan tinggi. Nah, ini konsep dasar ilmu politik. Nah, itu adalah pembatasan-pembatasan kita yang nanti akan kita bahas di ilmu politik di pertemuan selanjutnya. Ada membahas tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribution yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Jadi nanti akan kita membahas 5 hal ini yang pastinya akan menarik karena mencoba untuk dielaborasikan dengan dinamika politik kontemporer saat ini. Bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama ada teori ilmu politik. Yang pertama teori politik, sejarah perkembangan ide-ide politik. Nah, ini akan kita bahas bagaimana tokoh-tokoh mempunyai pandangan mengenai politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik. Nanti juga akan kita kaji mengenai konstitusi atau undang-undang dasar, kajian tentang konstitusi ya. Ini lagi lumayan cukup hits karena memang ada isu terkait konon katanya akan ada amandemen konstitusi atau amandemen UUD. Pemerintah nasional, di pemerintah pusat maksudnya ya, bahas tentang presiden, kementerian, lembaga-lembaga non kementerian yang setara dengan menteri misalkan. Pemerintah daerah dan lokal ya, ini ya kayak bupati, wali kota, provinsi. Nanti itu termasuk politik subnasional atau politik daerah ya. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintahan. Jadi bagaimana infrastruktur politik ini yang dalam bentuk lembaga-lembaga negara mampu dan dapat mempengaruhi pola sosial dan ekonomi masyarakat. Bagaimana lembaga negara itu dapat mempengaruhi masyarakat di dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang berikutnya perbandingan lembaga-lembaga politik. Jadi bagaimana antar institusi pemerintahan itu bisa kita kaji, bisa kita elaborasi bagaimana cara kerja mereka. Yang ketiga adalah partai, golongan, grup, dan pendapat umum. Nanti di sana juga akan ada dibahas partai politik, golongan-golongan dan asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, dan pendapat umum. Dan yang terakhir adalah hubungan internasional. Lalu misalkan juga mengenai politik luar negeri, nah di sini juga akan kita bahas mengenai politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Ya, banyak sekali ya cabang-cabang dari ilmu yang mempelajari tentang negara. Yang pertama ada ilmu pemerintahan yang concernnya atau fokusnya membahas mengenai gejala pemerintahan. Ya, bagaimana kolaborasi atau kerjasama antar lembaga negara itu, bagaimana antar lembaga pemerintahan itu dikaji dalam ilmu pemerintahan. Kemudian ada ilmu administrasi negara. Jadi ilmu yang fokus terhadap pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik itu dapat terselenggara dengan baik. Nah, itu dibutuhkan
banyak sekali kerja teknis maupun konsep di dalam membuat pelayanan publik itu menjadi lebih baik, misalkan seperti itu di administrasi negara. Berikutnya ada ilmu hukum tata negara, yang ini membahas mengenai peraturannya mulai dari yang paling atas sampai ke bawah, mulai dari konstitusi, undang-undang dasar, terus kemudian di breakdown lagi ke dalam misalkan undang-undang, di breakdown lagi kepada peraturan pemerintah atau peraturan presiden, di breakdown lagi ke peraturan-peraturan di daerah, ada perda, ada pergub, ada perwali, ada perda kabupaten kota dan sebagainya. Kemudian ada ilmu negara yang membahas tentang kajian konstitusi. Nah, ini membahas tentang dasar-dasar negara, membahas tentang undang-undang dasar misalnya. Nah, yang terakhir adalah ilmu politik, membahas tentang kekuasaan, membahas mengenai bagaimana dinamika antar aktor gitu ya, bagaimana power interplay. Nah, itu adalah pembedanya ilmu politik dengan ilmu yang lainnya yang sebetulnya sama-sama membahas tentang negara. Jadi seperti itu. Oke, baik, begitu pertemuan kita kali ini. Saya kira untuk diskusinya kita bisa lanjutkan di WhatsApp group, di WA group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.